saya Santania Alita Kaban dengan NIM 0503 1282 025019. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian kelas Negara Raya tahun 2020, PKN kelas A. Ujian akhir semester mata kuliah PKN. Adapun materi yang akan saya jelaskan adalah urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parlementer kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun hal-hal yang akan dibahas dalam urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan bangsa antara lain: 1. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. 2. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan nasional. Dan yang terakhir, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Pertama, menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Ada juga pengertian integrasi menurut para ahli, yakni menurut Kurama 2010 yang menyatakan bahwa integrasi adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama yang berbeda, daerah yang berbeda, gaya berbicara yang berbeda, namun kita harus mengakui pada kenyataannya bahwa kita itu satu. Jenis-jenis integrasi. Integrasi nasional biasanya meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dengan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Sedangkan dimensi horizontal adalah dimensi yang menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, dan antar umat beragama masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan mengadakan kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan. Integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan sebagainya. Integrasi sosial budaya juga diartikan kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, ras, dan agama. Pentingnya integrasi nasional. Negara-negara baru seperti halnya Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945, membangun integrasi nasional juga menjadi salah satu tugas yang sangat penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal tersebut. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial itu sendiri. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi bangsa. Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi salah satu masalah pelik, bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga karena latar belakang yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Negara atau bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa atau suku yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakannya atau identitas nasional. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan lain sebagainya.
Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Disintegrasi adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertengkaran fisik, perkelahian, tawuran, kerusakan, renovasi, bahkan perang. Kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional. Sumber historis, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bahwa negara kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang luas berstruktur konsentris. Kedua, model integrasi kolonial. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dan menguasai maritim, sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk menunjukkan kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dapat dilalui dengan beberapa tahap, yakni dengan masa empiris, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Perkembangan integrasi di Indonesia. Faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Keempat, ideologi nasional. Kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Keenam, pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita merdeka pada tahun 1945, integrasi secara terus-menerus dilakukan. Banyak perkembangan dan dinamika integrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi nasional berjalan dengan tantangan waktu itu. Dinamika ini bisa kita contohkan menjadi 5 peristiwa integrasi nasional, yakni integrasi bangsa. Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil mengajak secara damai gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bersatu dengan kesatuan Republik Indonesia. Integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Integrasi nilai. Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara kita dapat disampaikan kepada generasi muda. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya, dengan kunjungan ke daerah. Kegiatan ini bersifat mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif, sistematis, dan bertujuan. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, tantangan yang dihadapi datang dari 2 dimensi, yakni dimensi secara horizontal dan dimensi secara vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang berkenaan pada perbedaan suku, ras, agama, dan geografis. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandang tradisional. Keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang berintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan.
Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai dengan pertengkaran atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian secara fisik material dan kerugian secara mental spiritual. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara sehingga perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih.